Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Sanupa Channel yang berbahagia, alhamdulillah persiapan Ramadan telah kita jalankan dengan baik. Kita akan menghadapi kedatangan Hari Raya Idul Fitri. Lantas, apa yang harus kita persiapkan ketika Hari Raya Idul Fitri? Dikatakan, laisal aid liman labisal jadid, walakinal aid liman taqwahu yazid. Hari Raya Idul Fitri bukan bagi orang-orang yang mengenakan baju baru, tetapi bagi orang-orang yang takwanya bertambah. Maka dari itu, persiapkan hari raya dengan iman-iman yang kuat, karena kita akan menghadapi 11 bulan untuk menuju hari raya yang akan datang dengan keyakinan-keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dengan keyakinan-keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dengan keyakinan-keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti sayang kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita di jalan 11 bulan berikutnya untuk menemui Ramadan yang akan datang. Itulah tujuan hari raya yang sebenarnya. Pemirsa Sanupa Channel yang berbahagia, sebentar lagi kita akan juga menghadapi pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Maka dari itu kita perlu mengetahui tentang tata cara pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Wa sholatul aidain Idul Fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Jadi sholat aidain, dua hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, itu memiliki sama hukumnya, yaitu hukumnya sunnah muakkad. Sholat id dianjurkan secara berjamaah, dan bagi orang-orang yang sholat sendirian, musafir, orang merdeka, budak, khunsa, yaitu adalah seorang manusia yang memiliki dua alat kelamin ganda. Khunsa itu dibagi dua, khunsa muskil dan khunsa wairu muskil. Khunsa muskil itu manusia dengan dua alat kelamin ganda, tetapi tidak bisa diidentifikasi atau belum bisa diidentifikasi. Dan khunsa wairu muskil, yaitu manusia yang memiliki dua alat kelamin ganda tapi bisa diidentifikasi. Kemudian wanita yang tidak cantik dan juga tidak banyak tingkah walaupun tidak cantik, maksudnya para wanita jika ingin berjamaah di masjid melakukan sholat id itu ada syarat-syaratnya. Wanita yang berparas cantik atau yang banyak tingkah, wanita-wanita genit, tidak disunahkan sholat id secara berjamaah di tempat pelaksanaan jamaah sholat id. Ini berarti wanita yang berparas cantik dan yang banyak tingkah tetap disunahkan melakukan sholat id secara sendiri atau secara berjamaah, namun pelaksanaan sholatnya di rumahnya. Maka dari itu, kalau seorang wanita, ya, ibu-ibu, mbak-mbak ingin melaksanakan sholat id berjamaah di masjid, kita harus memperhatikan syarat-syaratnya. Itu syaratnya jangan berdandan atau bersolek yang ya
berangkat dengan pakaian yang biasa. Kemudian adapun nenek-nenek, maka ia disunahkan menghadiri sholat jamaah Id dengan mengenakan pakaian yang biasa digunakan di rumahnya dengan tanpa menggunakan wewangian. Waktu sholatil aidain ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Adapun waktu sholat Id adalah waktu antara keluarnya matahari dan tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur. Berbeda dari sholat Idul Adha yang dianjurkan mengawalkan waktu demi memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat yang hendak berkurban setelah rangkaian sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri disunahkan untuk memperlambatnya, karena hal demikian untuk memberikan kesempatan mereka yang belum berzakat fitrah. Pemirsa Sanupa Channel yang berbahagia, secara global syarat dan rukun sholat Id tidak berbeda dari sholat fardu 5 waktu, termasuk soal yang membatalkan sholat. Tapi ada beberapa aktivitas teknis yang agak berbeda dari sholat pada umumnya. Aktivitas teknis tersebut berstatus sunnah. Sebelum sholat dimulai tanpa azan dan iqamah, karena tidak disunahkan, melainkan cukup menyeru as-sholatu jami'ah. Wahya ay sholatul Id rakaataini. Jadi sholat Id itu jumlahnya 2 rakaat. Di sini di kitab Fathul Qorib diterangkan saat takbiratul ihram berniat sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Jadi niat di mulut itu, pelafalan di mulut itu sunnah, sedangkan niat di dalam hati itu hukumnya wajib. Dan sunnah membaca doa iftitah. Pada rakaat pertama bertakbir 7 kali selain takbirnya takbiratul ihram. Boleh membaca ketika di sela-sela takbir, boleh membaca kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, atau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu setelah itu membaca doa ta'awudz, membaca Al-Fatihah, lantas setelahnya membaca surat Qaf dengan suara keras. Boleh dengan membaca surat-surat yang lainnya. Kemudian pada rakaat yang kedua bertakbir 5 kali selain takbirnya bangun dari sujud. Kemudian membaca ta'awudz, Al-Fatihah dan surat Iqtarabat dengan keras. Boleh membaca surat-surat yang lainnya. Pemirsa Sanupa Channel yang berbahagia, perlu diketahui pada rakaat pertama bertakbir 7 kali, pada rakaat kedua bertakbir 5 kali. Itu hukumnya sunnah. Apabila kita tertinggal untuk melaksanakan bertakbir 7 kali selain takbirnya takbiratul ihram pada rakaat pertama, atau pada rakaat yang kedua bertakbir 5 kali selain takbirnya bangun dari sujud, maka sholat Id kita tetap sah. Setelah salam, jamaah tidak disarankan buru-buru pulang, melainkan mendengarkan khutbah Idul Fitri hingga rampung, kecuali bila sholat Id tidak ditunaikan secara berjamaah. Dalam artian sholat Id itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi apabila ada halangan, ada uzur, seseorang tidak bisa sholat berjamaah di masjid,
maka dia boleh melakukan sholat id di rumah secara sendirian daripada tidak sama sekali. Wa yukhtibu nadban ba'dahuma ay rak'ataini khutbataini yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an wilaan wa yukabbiru fi ibtida'il tsaniyati sab'an wilaan walau fasala bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa sana'in kana hasanan. Pemirsa Sanupa Channel yang berbahagia, setelah melaksanakan 2 rakaat tersebut, sunnah berkhutbah dengan 2 khutbah. Pada permulaan khutbah yang pertama membaca takbir 9 kali berturut-turut, dan pada permulaan khutbah kedua bertakbir 7 kali. Jika memisah kedua khutbah tersebut dengan tahmid, tahlil atau pujian kepada Allah, maka itu lebih bagus. Pemirsa Sanupa Channel yang berbahagia, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mari kita sambut Hari Raya Idul Fitri dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan barokah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.